Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita mulai permenungan kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala bentuk berkat serta penyertaan-Mu bagi kami hari lepas hari, dan kiranya sebentar kami akan kembali untuk diperbarui, kami kembali untuk ditegur, kami kembali untuk dikuatkan, maupun kami kembali untuk diperingatkan. Kiranya melalui permenungan kami, apa yang kami renungkan tidak hanya kami dengar, namun kami pelihara dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan yang saya ambil yakni dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, suatu hari ada seorang raja yang sangat yakin bahwa pemerintahannya ini dapat berjalan mulus apabila ia tahu 3 hal. Yang pertama adalah kapan saat yang tepat untuk melakukan segala sesuatu. Yang kedua adalah siapa yang paling penting. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah hal apa yang paling penting untuk dilakukan. Maka dari itu, sang raja akhirnya mengadakan sayembara untuk mengetahui jawaban atas 3 pertanyaan itu. Namun ketika sayembara terjadi, ternyata pesertanya tidak ada jawaban yang memuaskan. Akhirnya sang raja diberitahu oleh penasihat kerajaan pada saat itu bahwa ada seorang petapa tua yang sangat bijaksana yang tinggal di dalam hutan. Akhirnya sang raja pergi ke hutan untuk bertanya kepada petapa tua itu dengan menyamar layaknya rakyat jelata, karena petapa tua itu sangat menghindari untuk bertemu dengan para bangsawan. Ketika sang raja sampai di hutan, ia mencoba menyampaikan 3 pertanyaan itu kepada petapa tua itu, tapi petapa tua itu menghiraukannya. Malahan petapa tua itu menyuruh sang raja untuk membantunya berkebun, membantu untuk mencakul tanah, dan lain sebagainya. Akhirnya sang raja membantu sang petapa tua itu. Ia membantu mencangkul tanah, berkebun, dan lain sebagainya. Hingga tiba-tiba ada orang asing yang masuk ke dalam hutan. Ia masuk ke dalam hutan ke daerah sekitar rumah tempat tinggal petapa tua itu dengan kondisi terluka. Badannya penuh dengan darah. Akhirnya sang raja
dan sang petapa tua itu merawat orang asing tersebut hingga keesokan harinya sembuh. Nah, alih-alih mendapat jawaban dari si petapa, sang raja ternyata malah memperoleh jawaban itu atas tindakannya sendiri. Tindakan raja tersebut adalah membantu petapa untuk mencangkul tanah dan merawat luka orang asing yang kebetulan lewat tadi. Tanpa ia duga, pertolongannya kepada petapa, yakni mencangkul dan berkebun itu telah menghindarkannya dari rencana pembunuhan yang hendak dilakukan oleh musuhnya. Secara kebetulan orang asing yang ia rawat ternyata adalah musuhnya sendiri, yang sedari tadi sedang mengintainya hingga mengejarnya, namun di tengah perjalanan ia malah diserang oleh para pengawal sang raja. Berkat pertolongan sang raja tadi juga malahan musuhnya menawarkan diri untuk menjadi abdi yang paling setia. Berdasarkan pengalaman itulah dan perjumpaan-perjumpaan tadi, sang raja akhirnya belajar bahwa kapan saat yang paling tepat untuk melakukan segala sesuatu adalah saat ini. Karena hanya saat inilah sang raja memiliki kuasa. Lalu, siapa yang paling penting adalah orang yang bersama kita pada suatu waktu. Entah itu keluarga, entah itu saudara, entah itu orang yang kita kenal, bahkan sekalipun itu adalah orang asing. Dan karena kita tidak pernah tahu apakah orang tersebut nantinya memiliki andil dalam hidup kita atau tidak. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah apa? Hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah selalu berbuat kebaikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ilustrasi tadi berjudul 3 Pertanyaan Raja yang dikarang oleh Leo Tolstoy yang merupakan sastrawan besar pada abad ke-19. Tulisan-tulisannya sendiri banyak mengandung unsur perdamaian dan anti kekerasan karena Tolstoy sendiri hidup dalam konteks peperangan. Jadi ia mencoba untuk menyuarakan suara-suara perdamaian melalui tulisan-tulisannya. Dan kisah 3 Pertanyaan Raja ini mengajak pembaca untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan senantiasa berbuat baik kepada siapapun, tak terkecuali orang asing. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ilustrasi Tolstoy tadi menjadi pengantar untuk perenungan kita pada hari ini yang saya pilih dari Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Dalam hal ini saya tidak memilih satu perikop karena agaknya beberapa ayat yang saya pilih ini sudah mewakili dari inti perikop pasal 25 ini. Kalau kita melihat judul perikop pada pasal 25 ini mungkin kesannya mengerikan karena judulnya tentang penghakiman terakhir. Mungkin kalau kita hanya melihat judulnya saja, pasti kita memikirkan dua hal, yakni antara surga dan neraka dan antara domba dan kambing. Gambaran-gambaran ini memisahkan antara domba dan kambing ini memisahkan antara mereka yang diberkati oleh Bapa dengan kelompok mereka yang terkutuk. Dan juga hal ini memperlihatkan bahwa gambaran apokaliptik tentang akhir zaman dan tentang kedatangan anak manusia ini ditampilkan kembali. Yang menarik di sini adalah ketika Yesus memberikan contoh perumpamannya itu tentang orang asing. Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa kok Yesus memakai contoh orang asing? Kan orang yang dikenal, misalnya saudaranya, misalnya keluarganya, ataupun orang-orang yang sesuku dengan masyarakat Yahudi pada saat itu. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa kasih yang coba Yesus ajarkan itu ternyata bersifat universal, tidak terbatas pada orang-orang Kristen saja ataupun orang-orang yang percaya pada Yesus ketika saat itu, namun juga bersifat universal kepada siapa saja tanpa melihat batas-batas sosial,
suku, budaya, dan etnis, atau bahkan agama. Saudara yang paling hina di sini adalah digambarkan sebagai mereka yang sangat menderita atau yang miskin dan lapar dan sebagainya. Di mana saja ketika orang menengok dan menolong sesamanya dengan kasih dan kemurahan hati, di situ ia berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, penjelasan Yesus yang panjang ini semakin memperjelas hal apa yang semestinya kita lakukan dalam hidup kita saat ini. Dan sekarang tinggal pilihannya adalah kita mau pilih yang mana. Apakah kita ingin menjadi kambing atau kita ingin menjadi domba? Apa yang dijelaskan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kemana kita melangkah adalah pilihan bebas dari setiap individu. Maka tidak benar ketika seseorang mengatakan bahwa saya begini karena saya sudah ditakdirkan seperti ini. Hidup dan perjalanan kita adalah tanggung jawab dari diri kita masing-masing. Injil hari ini agaknya memberi tawaran sekaligus memberi peringatan kepada kita. Jika kita mengambil langkah sebagai kambing, maka mempunyai efek yang demikian. Begitulah kita mengambil langkah menjadi domba, maka efeknya juga akan demikian. Keputusan bebas ada dalam diri kita masing-masing. Kambing atau domba adalah langkah yang kita masing-masing ambil. Namun, agaknya ketika kita melihat ilustrasi di awal tadi, kiranya semakin menguatkan identitas kita sebagai orang Kristen. Ketiga pertanyaan tadi yang sudah terjawab melalui Sang Raja sudah mewakili bagaimana semestinya orang Kristen ini menjalani hidupnya. Entah itu mereka mengasihi sesama kelompoknya sendiri atau mengasihi sesamanya tanpa memberi batas-batas adalah keputusan kita masing-masing. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat menjalani hidup kita, selamat mengasihi sesama kita. Amin.